Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Vivi Elvira dari kelas Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura. Sekarang saya sedang berada di Dusun Pelipis, Desa Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya. Nah, hari ini saya akan mewawancarai salah satu petani kelapa di daerah ini. Nah, bagaimana kelanjutannya? Ikuti terus video saya. Baiklah, sekarang saya sedang berada bersama Bapak Junaidin selaku petani kelapa di daerah sini. Nah, sekarang saya akan sedikit mewawancarai Bapak tentang perkebunan kelapanya. Mari kita simak wawancara bersama Bapak Junaidin. Baik Pak, selamat sore Pak. Sore. Jadi hari ini saya mau bertanya sedikit Pak tentang perkebunan kelapanya Bapak. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, untuk di kebun Bapak sendiri ini Pak, jenis bibit varietas kelapanya itu jenis kelapa apa Pak? Hibrida. Kelapa hibrida ya Pak. Terus prosedur pembibitannya bagaimana? Pembibitannya itu ini dikasih pemerintah, jadi udah ada memang di pemerintah, jadi kita di situ dikasih. Terus untuk perlakuan tanah sebelum ditanami ini gimana Pak? Pengolahannya itu gimana? Pengolahan tanahnya kita diukur, jadi jaraknya 5 meter, tapi di jarak itu dikasih munggu dulu. Ditinggikan dulu. Tinggikan dulu sebatas kelapa itu antara jarak 1 meter 1 meter, jadi lebar itu. Jadi baru masukkan itu kelapa di atasnya. Terus kalau waktu pengolahan tanah tuh dikasih pupuk enggak? Dikasih pupuk SP36. Oh, SP36. Terus kan biasanya di lahan tuh ada kayak bekas tanaman sebelumnya. Nah, itu pengolahannya atau pengaplikasiannya tuh gimana Pak? Kalau misalnya ada tanaman sebelumnya, dia tidak kita diletak tanaman yang sebelumnya itu tidak kita tempati. Seperti yang itu, yang udah ada itu sana. Jadi kita alihkan ke tempat lain dulu. Jadi pindah. Karena kalau kita letak di situ otomatis tidak subur kan. Dan tidak subur lagi karena akar yang di bawah itu masih keras. Terus untuk pupuknya nih Pak, cara pemberiannya terus waktu pemberiannya tuh gimana Pak? Kalau pemberian pupuk, kalau pupuk SP36 tuh pas kita 3 hari atau 4 hari sebelum nanam itu kita kasih itu SP36 tuh. Nanti apabila udah ada tumbuh naik hijau daunnya, itu kita kasih pupuk urea. Cara pemberiannya? Nah, itu sedikit aja, enggak boleh banyak, bisa mati. Langsung diberikan sekitar itu. Oh, di sekitar tanaman itu. Tanaman. Pokok. Jadi enggak boleh banyak lah, cukup segenggam gini ditabur tepi aja. Ditabur. Ya. Terus penanaman bibit ke kebun itu gimana Pak? Nah, ditanam itu lah, diletak ya di atasnya. Langsung letak ya, karena kita udah taruh jadi atas aja. Nanti kalau udah besar nanti ditimbus sedikit-sedikit. Kalau kita letakkan ke bawah, itu malah mati dia kan karena sini ada air di bawah. Terus untuk pengendalian hama penyakit nih Pak. Nah, hama penyakit yang menyerang di kebun Bapak nih, di kelapanya nih apa Pak? Hama penyakitnya sih ada binatang kalau tapi biasanya kelapanya yang udah besar, agak-agak tinggi macam ini nih. Tapi yang warna yang udah hijau, yang subur sekali, dia makan semacam tupai kayak yang itu, yang itu seperti itu, dahannya itu, bolong-bolong itu. Tandarnya ya. Nah, jadi ada bolong-bolong di daunnya itu aja. Kalau dia makan itu pas ujung daun atasnya, rusak. Kalau hama lain Pak selain hama tupai? Lain itu paling nggak ada sih hama lain yang nyerang itu. Cuma karena itu air aja sih. Air aja kan kita betulkan paritnya dia. Kalau penyakit penyakit kelapa ini nggak terlalu cuman itu binatang itu hama tikus sama
Kumbang. dan kumbang tadi. Hmm. Sama kumbang itu aja Hmm. yang sering terjadi. Dan juga kelapa ini kan ada dua jenisnya, ada yang lokal, ada yang hibrida. Kalau yang lokal tuh lebih tahan lagi semua penyakitnya. Cuman yang lokal tuh biasanya berbuah. Hmm. Jadi kalau yang hibrida ini biasanya untuk gula. Nah, Ya. seperti yang ini nih yang ada di sini gula. Ini hibrida. Hmm. Hibrida Formula 1 yang tinggi. Nah, ini yang formula keberapa enggak tahu juga yang ini hibrida. Kalau yang macam kelapa-kelapa depan yang tinggi itu Formula 1 yang pertama sekali keluar. Itu untuk gula. Ya, Kalau kelapa yang untuk diambil buahnya itu yang kelapa lokal. kelapa lokal. Ya, bedanya kelapa lokal seperti yang ini. Yang ada yang di tengah itu, yang tengah pas jarum bedeng itu, yang tengah itu kelapa lokal itu. Dia besar badan bawahnya itu besar. Beda. Dan buahnya itu paling cepat itu 5 tahun. Kadang belum bisa. Kadang 7 tahun baru bisa diambil, baru ada buah. Nah, kalau yang hibrida nih 3 tahun itu udah berbuah, walaupun buahnya itu kecil. Jadi tetap 3 tahun itu udah berbuah dah. Itu udah bisa dipanen tuh Pak. Bisa, cuman kecil aja. Ukurannya ya Nah, beda kecil beda aja. di Tapi ukuran. kalau udah kita bedeng bagus-bagus, besar buahnya. Dia tergantung dari perlakuan kita. Iya, Nah, jadi kalau ada bedengnya dinaikkan, itu besar buahnya. tergantung perawatan, perawatan. perlakuannya ya Pak Iya. ya. Terus untuk cara mengatasi hama penyakit ini gimana Pak? Kalau hama penyakit seperti kumbang tadi itu masukkan regen. Oh, regen. Jadi ya, langsung kadang langsung ke atas, masuk naik ke atas tuh langsung tetes aja regen. Terus frekuensi kegiatan pengendalian hama dalam setahun itu berapa Pak? Pengendalian hama sih biasanya sih 3 kali deh. 3 kali dalam 3 setahun. kali. Ya walaupun tidak ada anunya kan, tapi harus kita semprot karena juga ada jamur juga sih. Iya. Yang anu itu harus semprot juga. Dan beda juga kalau untuk yang ini yang untuk gula itu mau 4 kali setahun. Jadi lebih itu ya Pak ya? Lebih kan. banyak untuk yang Ya, itu yang karena gula. akan mempengaruhi itu apa nih, air gulanya tuh pengaruh, mayangnya itu berpengaruh. Iya. Terus untuk pengendalian gulma. Nah, untuk pengendalian gulma nih pertama nih jenis gulma yang tumbuh di sini nih kebanyakannya yang lebih dominan itu gulmanya apa Pak? Kalau yang anu di sini nih biasanya itu rumput lia-lia. Rumput lia-lia. Lia-lia. Tapi kalau udah disemprot, gulma yang disemprot itu kalau karena dia ini di bedengan kan tinggi, jadi begitu kita semprot tuh itu cepat matinya lama. Oh. Jadi makanya tadi itu kalau 3 bulan tuh tumbuh lagi, semprot lagi udah. Makanya biasanya kalau tuh biasa terkadang enggak dibersihkan juga kalau udah sering-sering kita misalnya kalau untuk gula tuh. Untuk gula itu kan kita jalan terus di situ. Jadi enggak terlalu berjalannya waktu ya. Enggak juga terlalu gitu. Karena begitu kita semprot itu mati, macam rumput gini ini kan 3 bulan baru tumbuh. Iya. Ini tuh tumbuh gitu kan 3 bulan. Terus frekuensi kegiatan pengendaliannya dalam setahun Pak untuk yang gulma? Yang gulma itu paling 2 kali deh dalam setahun. Itu udah tuh maksimal itu 2 kali deh. Itu apakah ada perbedaan dari antara kelapa lokal dengan kelapa hibrida? Beda. Kalau kelapa lokal nih karena jarang kan dia kelapa lokal ini 3 bulan sekali ngambilnya. Jadi 3 bulan sekali itu kadang kita semprot nih. Jadi 3 bulan nanti itu belum ada tumbuh rumput apa-apa. Jadi masih gitu. Nanti masuk yang 6 bulan nanti. Itu pun kalau ada tumbuh rumputnya. Itu disemprot lagi nanti. Semprot lagi kalau ada tumbuh rumputnya. Terus kegiatan pemeliharaannya selain yang itu mungkin ada pemeliharaan khusus gitu dari bapaknya sendiri? Harus ada karena yang utama itu parit. Parit. Kalau enggak kita pemeliharaan yang utama itu kelapa parit. Kenapa Pak? Karena kalau paritnya sumbat, terhambat aliran airnya, jadi kelapanya ya merah macam itu.
karena di dalam sana itu udah tersumbat dah. Jadi kita itu kesulitan karena udah berada di bawah paun itu tempat anduknya itu. Jadi salah satu-satunya yang membuat itu air untuk keluar air di sini. Jadi itu yang buat merah. Di sini kan kelapanya tuh didampingin dengan padi ya Pak. Kira-kira itu ada pengaruhnya enggak Pak dari kelapanya? Kalau pengaruh ke kelapa sih sebenarnya enggak ada. Malahan kalau kita pupuk padi itu hijau juga kelapanya. Kelapanya juga ikut ya Pak ya? Ikut hijau. Oke baik Pak, mungkin hanya itu pertanyaan dari saya. Terima kasih untuk Bapak. Oke, baik teman-teman, sekian wawancara bersama Bapak Junaidin.